Kemudian di sini kita akan mendapatkan tampilan by name kita. Ini secara rinci kita juga bisa melihat untuk pesaing kita itu siapa, nilai kita berapa. Baiklah sobat-sobatnya, di sini tentunya kita sedang menantikan untuk pengumuman kelulusan di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ya. Inilah untuk di prasangka. Berikutnya di sini kita akan berbagi update informasi, yaitu 3 link yang nanti kita bisa manfaatkan untuk mengecek status kelulusan dan juga penempatan kita pada pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022-2023, yang mana di sini yang pertama kita bisa mengecek pada portal guru honorer, kemudian kita juga bisa mengecek pada portal BKN, dan juga kita bisa mengecek pada portal instansi masing-masing. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita nanti bisa menantikan ya, yaitu sedang kita menantikan, yaitu jadwal pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2 dan juga P3 serta P4 dilaksanakan secara serentak, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Kemudian nanti masih ada masa sanggah dan juga jawab sanggah. Nah, pada bagian ini nanti segala kemungkinan masih bisa terjadi, dan untuk pengumuman finalnya ini adalah nanti pada tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Nah, pada tanggal ini nanti kita bisa mengetahui secara final apakah kita itu berhak untuk melanjutkan mengisi DRH dan juga usul NIP P3K ataukah tidak. Nah, di sini kalau misalkan kita mengecek pada juknisnya, ini adalah untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1 dan P2. Ini adalah seperti ini. Untuk yang P1 itulah tanggung jawab dari panitia seleksi Panselnas pusat ya. Kemudian untuk P2 P3 dari Panselda, kemudian dilaporkan, divalidasi di Kemdikbudristek. Kemudian di sini termasuk juga untuk teman-teman pelamar umum, yang mana di sini nanti kita bisa mengecek pada link ini, yaitu sssnbkn.go.id melalui akun masing-masing. Yang kedua di sini kita bisa mengecek pada portal guru P3K kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan 3 link untuk mengecek kelulusan kita ya di P3K Guru 2022 yang mana diumumkan di tahun 2023. Nah, di sini kita bisa mengetahui untuk status kelulusan kita, kemudian sekolah penempatan kita itu berada di mana. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa mengecek pada link yang pertama ya, yaitu untuk cek kelulusan pada portal guru honorer. Seperti yang kita ketahui dari Kemdikbudristek telah secara khusus yaitu memberikan link untuk pusat pengumuman dan juga cek kelulusan, yaitu untuk P1, P2, P3 dan juga P4. Nah, di sini untuk alamat atau link untuk cek kelulusan P3K Guru di portal guru honorer itu adalah HTTPS, yaitu di sini adalah yang pertama ya. Ini adalah kita cek di guru honorer di sini. Untuk pengecekan pada link portal guru honorer di sini teman-teman bisa masuk yaitu ke https guru-p3k.kemdikbud.go.id. Ini adalah untuk link yang pertama. Kemudian untuk link yang kedua ini adalah kita bisa mengecek kelulusan pada portal BKN. Nah, portal BKN ini adalah kita masuk ke sssnbkn.go.id, yaitu kita dengan memasukkan nick dan juga passwordnya ya. Kemudian untuk yang di guru P3K kemdikbud.go.id inilah kita masukkan yaitu nick, kemudian ditambah dengan nomor peserta, kemudian nanti ada kode captcha. Kemudian yang ketiga kita bisa mengecek kelulusan pada link portal instansi masing-masing melalui yaitu https data sssnbkn.go.id/info. Terkait tentang tutorialnya ini teman-teman sudah saya sediakan videonya di deskripsi ataupun juga pada kartu video ini ya. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama, nanti hasilnya seperti apa setelah kita mengecek pada ketiga portal ini. Nah, untuk yang pertama inilah kita bisa mengecek kelulusan pada portal guru honorer, yaitu kita masuk ke guru P3K kemdikbud.go.id, yang mana di sini kita akan mendapatkan status kelulusan yang seperti ini. Nah, nantinya di sini akan ada 3 status kelulusan ya. Status kelulusan yang pertama ini adalah kita lulus dan juga mengisi formasi. Untuk status yang kedua ini adalah kita tidak dapat mengisi formasi. Kemudian untuk yang status ketiga inilah kita tidak lulus ya. Ini adalah untuk hasil seleksi baik itu untuk P1, P2 maupun juga P4 dan juga P3 ya. Kalau misalkan dilihat pada kasus per kasus dari segi prioritas kita, baik itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum, ini nanti akan ada 7 status kelulusan ya.
yang mana di sini secara garis besar kalau misalkan kita cek di portal guru honorer nanti akan ada 3 status ini. Yang pertama ini adalah kita lulus dan juga mengisi formasi. Artinya kita itu lulus, untuk yang pelamar umum itu lulus passing grade, kemudian mengisi formasi, artinya kita menang untuk di perenggingannya ya. Kemudian untuk teman-teman P1 itu tentunya langsung menggunakan data kelulusan pada tahun 2021 ya, dari kelulusan passing grade kita. Kalau misalkan kita tampilkan seperti ini, berarti kita ini nanti bisa lanjut untuk pemberkasan ya, setelah nanti tentunya di hasil pasca sanggah ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah untuk yang kedua, yaitu tidak dapat mengisi formasi. Tidak dapat mengisi formasi artinya di sini kita sebenarnya lulus passing grade ya, kita lulus. Untuk yang ini adalah untuk P2, P3 dan juga pelamar umum ya. Nah untuk P3 seperti yang kita ketahui bahwasanya di sana itu meskipun menggunakan seleksi verifikasi kesesuaian ataupun juga seleksi observasi, namun diambil di ranking untuk nilai yang tertinggi ya, itu per mapel per instansinya masing-masing. Tentunya di sini kalau misalkan kita tidak dapat mengisi informasi, ini kita kalah nilai ya. Kemudian untuk yang pelamar umum ini adalah kalau misalkan teman-teman tidak dapat mengisi informasi, ini artinya kita lulus passing grade sebenarnya, namun kita kalah rankingan dikarenakan misalkan dari satu formasi yang kita perebutkan ya, itu terdiri dari lebih dari satu pendaftar, dan kita itu lulus passing grade namun kita kalah rankingan. Ternyata ada yang pesaing kita mendapatkan nilai di atas kita, maka kondisi kita kalau seperti ini nanti kita tidak dapat mengisi informasi, artinya kita belum lulus ya. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah tidak lulus. Nah kalau tidak lulus ini beda lagi. Kalau nggak lulus ini artinya kita tidak lulus passing grade ya. Dari passing grade-nya saja kita nggak lulus, sehingga di sini kita tidak dapat mengisi formasi. Nah misalkan di sini untuk guru kelas ya, ini kan untuk yang di tahun ini ada sesuai dengan passing grade kategori 1 kan, untuk di tahun 2021 kemarin. Inilah dari nilai teknisnya, di sini nggak dapat afirmasi misalkan, maka di sini kita nggak lulus passing grade, kurang gitu kan. Nah 210 misalkan untuk yang P3 tahun dulu ya, ini kita kalau ada tampilan nggak lulus, ini adalah berarti kita tidak lulus. Jadi ketika kita mengecek status kelulusan di portal guru honorer atau guru P3K Kemdikbud.id, maka nanti akan ada 3 status yang seperti ini. Kemudian berikutnya di sini tentunya masih ada jadwal lanjutannya ya, setelah kita mengecek pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 nanti. Ya, nama di sini kita bisa mengecek lanjutannya setelah kita itu lulus dan mengisi formasi. Ini khusus yang teman-teman mendapatkan tampilan yang pertama, ini adalah kita nanti bisa menunggu masa sanggah dan juga jawab sanggah ya. Kemudian di pasca sanggah kalau misalkan status kita masih tetap lulus dan mengisi formasi seperti ini, maka kita nanti tinggal menunggu untuk link mengisi DRH-nya, yaitu di sini, yaitu tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret ya, nanti untuk plotting waktunya. Nah kemudian untuk yang kedua, inilah kita bisa mengecek status kelulusan kita pada portal BKN. Kalau misalkan di sini kita nggak bisa melihat ya kita tuh di mana penempatannya, namun kita bisa mengetahui kita lulus. Nah nantinya seperti ini, yaitu hasil prasanggah misalkan. Nah nanti kita bisa melihat untuk yang di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 di portal BKN ini, kita bisa melihat status yang prasanggah seperti ini. Hasil prasanggah menyatakan Anda lulus ya, Anda lolos seleksi P3K Kru 2022. Ini artinya kita lulus ya. Ini contoh yang lulus. Untuk contoh yang tidak lulus nanti tampilannya seperti ini, yaitu mohon maaf Anda tidak lolos seleksi CASN 2022. Nah bagi teman-teman yang di sini nanti lulus, di pasca sanggahnya nanti berubah seperti ini status lulusannya, yaitu Anda lolos. Kemudian kita siap untuk melakukan pengisian DRH. Kita mengisi link DRH di sini untuk pemberkasan. Tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya ya. Silahkan teman-teman cek. Inilah kalau misalkan kita mengecek pada portal BKN seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengecek pada portal instansi kita masing-masing ya. Jadi teman-teman silahkan masuk pada link yang tadi, link untuk pengecekan portal instansi, yaitu di bagian portal instansi SSCSN ya. Kemudian di sini kita akan mendapatkan tampilan by name kita. Ini secara rinci kita juga bisa melihat untuk pesaing kita itu siapa, nilai kita berapa. Ini misalkan seperti ini. Nanti untuk hasil yang pelamar umum, maka di sini dari seluruh peserta ini adalah ada 3 peserta yang lulus passing grade misalkan. Maka dari lulus passing grade ini di ranking nilai yang paling tinggi siapa. Misalkan ini kan nilai 703 yang paling tinggi, berarti yang P1L ini adalah kita yang lulus mengisi formasi untuk ahli pertama guru IPA yang ada di sini ya.
Kemudian di sini untuk P2 passing grade lagi karena kita nggak ada garis miring L-nya, maka kita nggak lulus. Oke, demikian sobat-sobatnya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan penyemangat ya untuk kita, dan apapun hasilnya di tanggal 2 nanti semoga menjadi sesuatu hal yang terbaik untuk kita. Dan satu lagi pesan saya, jika kita memang lulus nantinya, semoga itu merupakan memang rezeki kita, dan juga kita patut bersyukur dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja mengabdi untuk pemerintah dengan sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.